Selamat malam Bapak Dosen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua diagnosa kendaraan saya, yang dimana membahas tentang langkah-langkah mengatasi gangguan VVT-i pada mobil Vios. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Selitonga dengan NIM 52133220002. Saya berasal dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikannya. Sistem VVT-i atau yang kepanjangannya itu Variable Valve Timing Intelligence pada mobil Vios adalah teknologi canggih yang mengatur timing katup untuk meningkatkan performa dan efisiensi mesin. Namun, gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan masalah pada performa kendaraan tersebut. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi gangguan VVT-i pada mobil Vios. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membahas tentang pengenalan sistem VVT-i pada mobil Vios. Ada 3 hal yang harus kita kenal atau ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu ada fungsi utama. Nah, pada sistem VVT-i ini mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup masuk dan keluar secara otomatis untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Kemudian yang kedua itu ada komponen utamanya, terdiri dari sensor, aktuator, dan modul kontrol elektronik yang saling terkait untuk mengendalikan sistem. Kemudian yang ketiga itu keunggulan. Nah, keunggulan pada sistem VVT-i ini meningkatkan efisiensi bahan bakar, performa, dan emisi gas buang. Kemudian di sini membahas tentang gejala umum gangguan VVT-i. Yang pertama itu ada mesin kasar. Mesin menjadi kasar, tidak halus, dan terjadi getaran yang tidak biasanya terjadi. Kemudian yang kedua itu ada konsumsi bahan bakar yang tinggi. Nah, jadi pada mobil itu mengkonsumsi bahan bakar yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga mesin menurun. Performa mesin itu terasa lebih lemah, kehilangan tenaga saat akselerasi. Kemudian yang keempat itu ada lampu indikator peringatannya itu menyala pada lampu indikator check engine atau service engine sound menyala di dashboard mobil tersebut. Kemudian di sini penyebab masalah VVT-i itu ada beberapa. Yang pertama itu ada aktuator VVT-i itu rusak. Nah, aktuator yang menggerakkan timing katup dapat rusak akibat aus, macet, atau tidak berfungsi dengan benar. Kemudian yang kedua itu periksa rantai timing. Rantai timing itu harus diperiksa secara berkala untuk memastikan kondisinya itu tetap baik. Kemudian yang ketiga itu ada sensor VVT-i itu bermasalah. Sensor yang mengukur posisi timing katup dapat memberikan sinyal yang salah ke ECU. Kemudian yang keempat itu periksa tensioner rantai timing. Tensioner rantai timing juga harus diperiksa secara berkala untuk memastikan kondisinya masih baik. Nah, langkah-langkah mengatasi gangguan pada sistem VVT-i ini di mobil. Yang pertama itu diagnosis awal. Periksa kode kesalahan pada ECU dan cek kondisi komponen VVT-i seperti aktuator dan sensornya. Kemudian yang kedua itu perbaikan komponen. Perbaiki atau ganti komponen VVT-i yang rusak atau aus seperti aktuator atau sensor yang tidak berfungsi lagi. Kemudian yang ketiga itu pemrograman ulang ECU. Nah, lakukan pemrograman ulang pada ECU untuk memastikan pengaturan sistem VVT-i ini kembali optimal jika diperlukan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan dan diagnosa awal. Yang pertama itu baca kode kesalahan. Gunakan alat diagnostik untuk membaca kode kesalahan yang tersimpan di ECU. Kemudian yang kedua itu periksa komponen-komponennya. Lakukan pemeriksaan visual dan pengukuran pada aktuator dan sensor VVT-i. Kemudian yang ketiga itu ada diagnosis awal. Tentukan penyebab masalah berdasarkan kode kesalahan dan pemeriksaan kondisi tersebut. Kemudian di sini membahas tentang perbaikan dan penggantian komponen. Yang pertama itu bersihkan
komponen VVTi dari kotoran dan endapan untuk memastikan fungsi yang optimal. Kemudian yang kedua, perbaiki. Lakukan perbaikan komponen yang rusak seperti aktuator atau sensor VVTi yang tidak berfungsi lagi. Kemudian yang ketiga itu, lakukan penggantian jika komponen itu tidak dapat diperbaiki lagi. Ganti dengan yang baru untuk memulihkan performa mesin tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan dan sarannya. Dengan memahami gejala, penyebab dan langkah-langkah perbaikan pada sistem VVTi yang telah saya paparkan tadi, kita semua dapat mengatasi gangguan pada mobil Vios secara efektif. Selalu lakukan pemeriksaan dan diagnosis awal sebelum melakukan perbaikan, serta gunakan suku cadang asli Toyota atau asli mobil tersebut untuk memastikan kualitas dan kecocokannya pada mobil tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai tugas 2 diagnosis kendaraan ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan dalam presentasi hari ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.